Selamat siang Kak Jessi. Maaf ya kalau sebelumnya kita bertemu online seperti ini ya karena masa pandemi. Selamat siang Kak Ellen. Ya, tidak apa-apa Kak. Bagaimana kabarmu Kak Jessi? Kabar saya kurang baik Kak. Kenapa? Apakah ada masalah? Iya Kak, saya sedikit mengalami gangguan. Saya selalu merasakan kecemasan dan ketakutan yang berlebihan Kak. Kecemasan dan ketakutan itu muncul saat-saat seperti apa sampai Kakak Jessi ini sangat terganggu? Seperti saat saya ingin presentasi di kampus dan pada saat mengikuti ujian. Saya selalu merasa takut dan cemas yang berlebihan yang kadang membuat saya sampai sakit kepala karena memikirkan hal tersebut. Hal seperti ini yang sangat membuat kakak takut dan cemas ya. Dalam takut dan kecemasan kakak yang kakak alami ini, hal apa yang kakak lakukan untuk mengurangi rasa kecemasan itu? Saya sudah merasa takut dan cemas karena rasa gugup saya yang terlalu besar dan pada saat ujian karena saya takut akan mendapatkan nilai ujian yang jelek. Eh, yang biasa saya lakukan untuk mengurangi ketakutan dan kecemasan adalah selalu bersikap tenang agar semua berjalan dengan baik dan tidak ada rasa gugup lagi. Oh, jadi dengan bersikap tenang dapat membuat kakak menjadi lebih baik. Apakah setelah melalui presentasi atau ujian, kecemasan dan ketakutan itu akan muncul kembali? Kecemasan dan ketakutan itu selalu muncul, Kak, karena saya selalu berpikiran kalau saya presentasi apakah yang saya sampaikan sudah betul atau tidak, apakah para dosen atau teman-teman saya bisa menerimanya apa tidak. Dan pada saat saya selesai ujian, saya masih merasakan cemas karena saya takut mendapatkan nilai yang jelek dan saya takut dimarahi oleh kedua orang tua saya. Oke, baik. Dari semua hal yang kakak alami sangat sangat wajar dan sering dialami oleh banyak anak di luar sana. Tetapi mereka yang di luar sana mungkin tidak merasakan kecemasan dan ketakutan yang kakak alami, yang seperti kakak alami. Hal yang pertama adalah kakak harus percaya sama diri kakak sendiri. Itu sangat penting untuk kakak karena setiap orang sangat memerlukan kepercayaan pada dirinya. Kalau karena itu tuh dapat menyelesaikan masalah yang ada di depan kakak. Kalau kakak kurang percaya pada diri kakak sendiri, itu akan membuat kakak kesulitan. Apakah kakak percaya pada diri kakak sendiri? Saya selalu menanamkan rasa percaya dalam diri saya dan saya selalu yakin pasti saya bisa melakukannya dengan baik. Baguslah kalau kakak Jessie selalu menanamkan rasa percaya diri. Oke kak, saya di sini akan memberikan masukan pada kak Jessie untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan yang kakak alami. Baik, Kak. Yang pertama, tenangkan diri kakak. Hal pertama ini mengatasi ketakutan yang berlebihan yang dirasakan adalah dengan mengambil waktu yang istirahat sejenak, tenangkan pikiran kakak karena dengan kondisi penuh ketakutan, kakak akan sulit untuk berpikir. Jangan lawan rasa takut kakak, tapi cobalah untuk kakak mengatasinya dengan bernapas secara perlahan mendalam dan dapat menaruh tangan kakak di dada supaya dapat menenangkan diri kakak sendiri saat
berada di kecemasan dan ketakutan kakak. Yang kedua, identifikasi, penerimaan, dan evaluasi. Langkah kedua ini dapat mengatasi ketakutan berlebihan yang kakak alami saat ini dengan mengidentifikasi apa yang membuat kakak takut. Mengetahui apa yang kakak takutkan dapat membantu mengganti pikiran yang membuat kakak takut secara berlebihan gitu. Yang ketiga, itu pergantian pola pikir. Beberapa pemikiran tertentu dapat menimbulkan ketakutan yang berlebihan, yang dipicu dari rasa kehilangan kendali dan kehidupan yang dijalani. Kalimat yang menggunakan kata harus atau tidak bisa akan lebih baik kakak ganti dengan kata memilih atau tidak memilih. Pergantian memilih kata dalam pemikiran kakak dapat mengingat bahwa kakak memilih pilihan dan memegang kendali atas hidup yang kakak jalani. Contohnya seperti inilah, kakak tuh dapat mengganti kalimat saya tidak bisa menghadiri ulang tahun teman saya lah, karena saya pergi membantu orang tua, seperti itu. Yang kakak ganti kalimatnya, saya memilih untuk tidak menghindari ulang tahun teman saya karena saya memilih membantu orang tua. Yang keempat, jangan menghindar. Maksudnya di sini jangan menghindari apa yang membuat kakak takut atau cemas itu, dan hadapilah hal yang menimbulkan ketakutan dan berlebihan tersebut. Mengalami langsung apa yang ditakuti dapat membuat kakak untuk dapat merespon dan beradaptasi serta mencari cara untuk menangani situasi yang membuat kakak takut dan cemas berlebihan tersebut. Selain itu, kakak juga dapat menyadari bahwa terkadang situasi tidak menentukan, terkadang situasinya tidak semenakutkan itu maksudnya. Berikutnya yang kelima, bersyukur. Bersyukur itu sangat penting untuk kakak, untuk semua orang tuh sangat penting. Kita tuh penting banget untuk bersyukur. Itu tuh akan membantu kakak untuk lebih fokus dengan hal-hal yang lebih positif dalam hidup kakak, serta membantu kakak untuk menyadari berkat yang didapatkan dalam satu hari tersebut. Yang keenam, itu berbicara dengan teman, dengan orang-orang di sekitar kakak. Karena berbagi cerita tidak hanya membuat kakak menjadi lega, tetapi juga dapat mengurangi ketakutan berlebihan yang kakak rasakan. Kakak dapat membicarakan apa yang memicu ketakutan berlebihan dirasakan apa yang memicu kakak tuh ketakutan berlebihan dan kecemasan berlebihan itu yang kakak rasakan. Ceritakan kepada teman-teman kakak atau sahabat kakak dan orang-orang di sekitar kakak. Berikutnya yang ketujuh, menyegarkan pikiran. Sangat sulit untuk berpikir jernih saat kakak sedang diselimuti dengan rasa takut dan kecemasan yang berlebihan itu. Maka dari itu cobalah distraksi dengan pikiran kakak, dengan menyegarkan pikiran kakak. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyegarkan pikiran. Salah satunya itu keluar rumah, jalan-jalan di sekitar rumah, jalan santai gitu. Tidak perlu waktu lama-lama untuk berjalan gitu. Cobalah berjalan santai 15 menit untuk lebih berbaur dan lebih menyegarkan pikiran kakak. Berikutnya itu visualisasikan tempat yang membahagiakan. Saat rasa takut sudah mendominasi kakak, untuk tutuplah mata kakak dan cobalah bayangkan diri kakak sedang berjalan di pinggir pantai atau di masa-masa yang membahagiakan itu, masa
masa kecil, saat kecil itu kita berjalan di pinggir pantai, bermain di pinggir pantai. Dengan begitu, pikiran Kakak akan merasa tenang sehingga rasa takut dapat dikurangi. Baiklah Kak, oke Kak Jessie. Itu hal-hal tersebut tadi yang tadi saya sebutkan, itulah tips-tips dari saya untuk Kakak mengurangi rasa cemas dan takut berlebihan. Dan cobalah Kakak melakukan hal-hal tersebut saat rasa cemas dan rasa takut itu muncul. Baik Kak, terima kasih untuk sarannya. Saya akan mencoba mengikuti apa yang Kakak suruh agar saya bisa merubah sedikit rasa cemas dan ketakutan di dalam diri saya ini Kak. Oh iya Kak, cobalah lakukan hal-hal tersebut tanpa tanpa adanya rasa takut atau rasa cemas itu muncul, agar dapat membuat Kakak merasa rileks dan aman. Pokoknya baguslah, cobalah Kakak lakukan tanpa ada rasa cemas atau rasa takut itu muncul. Baik Kak, terima kasih atas saran dan masukannya. Sampai jumpa lagi di lain waktu Kak. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Terima kasih juga atas waktunya Kak Jessie.